Hai geng, balik lagi sama aku Sinta Nura. Nah, sekarang aku mau cerita lagi, cerita-cerita horor lagi dan lagi. Pokoknya ini edisi tentang cerita kos-kosan. Dan ya seru aja ngebahas tentang cerita-cerita horor yang ada di kosan. Mungkin nanti next aku akan cari lagi cerita-cerita horor lain, mungkin tentang tentang rumah angker atau apapun itu. Nah, untuk kali ini aku mau bahas dulu tentang kos-kosan yang ada penghuninya. Oke guys, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Nah geng, cerita kali ini berasal dari salah satu mahasiswi yang kuliah di salah satu kota yang ada di Indonesia. Pokoknya kotanya nggak akan aku sebutin selalu, dan mungkin namanya akan aku samarin. Nah, cerita ini adalah penghuni kamar paling pojok. Nah, salah seorang mahasiswi ini bisa kita sebut Anita aja ya, kita sebut Anita. Nah, Anita ini adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas swasta di kota tersebut. Dari kecil memang Anita ini adalah orang termasuk orang yang sangat pendiam, dan temannya juga tidak terlalu banyak. Jadi nggak terlalu heran kalau selama di kos Anita tidak keluar rumah, atau bahkan jarang banget untuk keluar rumah, cuman sekedar kumpul-kumpul sama temen. Dan bahkan Anita pun selama di kos tidak tahu gitu tetangga sebelah atau teman-teman yang ada di kosan tersebut, karena Anita ini kebanyakan diam di dalam kosan, tidak pernah keluar kamar untuk bersosialisasi dengan tetangga sebelah. Bukannya sombong, Anita ini memang ya karena tadi itu ada Anita ini adalah sosok atau seseorang yang sangat pendiam dari kecil. Nah, selama kuliah kegiatan sehari-harinya ya udah cuman kuliah aja gitu, nggak kayak mahasiswi atau mahasiswa lain yang setelah kuliah ada berkegiatan organisasi atau berkegiatan nongkrong atau sekedar berbincang dengan teman-temannya. Nah, Anita ini bukan tipe yang seperti itu. Setelah kuliah, Anita langsung pulang ke kosnya dan ya langsung masuk ke kosnya dan diem, ya udah kesehariannya gitu aja, nggak ada yang lain. Nah, malam itu Anita sedang mengerjakan tugas. Jam di dindingnya telah menunjukkan jam 10 malam. Tiba-tiba aja pintu kosnya diketuk oleh seseorang di luar kamar. Jelas Anita kaget, bener-bener kaget. Siapa sih orang yang malam-malam mau berkunjung ke kamar Anita, sedangkan Anita aja nggak punya teman di kosan tersebut gitu. Anita pikir mungkin itu adalah ibu kos yang akan menagih uang sewa kosnya, tapi dia pikir kok malam-malam gitu, kenapa harus malam nagih uang kosnya. Karena penasaran, Anita pun langsung bergegas melihat keluar dan membukakan pintu untuk seseorang yang telah menggedor pintunya tersebut. Mengetuk pintunya tersebut. Ketika pintu dibuka oleh Anita, di depan pintu terlihat seorang wanita yang sedang berdiri. Kira-kira umurnya mungkin sama seumuran lah sama Anita tersebut. Wanita tersebut menggunakan seperti baju piyama atau baju tidur kayak gitu, geng. Wajahnya bener-bener sangat pucat, pandangannya sayu, dan Anita lihat ada luka lebam di wajahnya. Anita terdiam karena dia berpikir kalau dia nggak kenal sama wanita tersebut. Melihat Anita yang sepertinya bingung, wanita itu pun tersenyum dan menyodorkan sebuah cangkir ke depan Anita. Permisi mbak, saya boleh minta air hangatnya? Anita pun mengangguk dan mempersilahkan wanita tersebut untuk masuk. Setelah keduanya masuk ke dalam kamar, Anita pun segera menyalakan pemanas pada dispenser yang ada di kosannya.
Sambil menunggu air di dalam galon itu panas, Anita berusaha mengajak ngobrol wanita yang sedang ada di sebelahnya. Wanita tersebut memperkenalkan diri dengan nama Tari. Katanya dia tinggal di kamar paling pojok atau lorong yang paling pojok. Anita hanya mengangguk saja karena ya Anita nggak tahu dan nggak kenal siapa tetangga-tetangga atau dia pun gak punya kenalan, gak punya teman di kosan tersebut. Karena Anita bingung mau bertanya apa lagi, Anita akhirnya menanyakan luka lebam yang ada di wajahnya, di wajah Tari. Tari menjawab kalau luka lebam itu dikarenakan ia sedang bertengkar dengan pacarnya, dan akhirnya pacarnya memukul wajahnya. Mendengar hal itu, Anita pun merasa kasihan kepada Tari dan menyarankan untuk Tari melapor saja ke polisi atau setidaknya Tari melapor ke ibu kos. Tari tidak menjawab apapun. Tari hanya tersenyum getir. Setelah air dispenser panas, Anita mengisi cangkir yang dibawa Tari. Dan Tari pun pamit untuk kembali ke kamarnya. Saat Tari berbalik, Anita melihat kepala belakang Tari luka dan masih mengeluarkan darah. Anita saat itu langsung merasa kesal kepada pacarnya karena baru saja menjadi pacar sudah berani menyiksa atau memukuli pacarnya tersebut. Apalagi nanti kalau udah menikah. Anita pun bertekad untuk memberitahu ibu kos di pagi harinya. Anita pun bertekad untuk memberitahu ibu kos tentang kejadian tadi semalam dan akan memberitahu ibu kos keesokan paginya. Tapi sayang, keesokan paginya Anita tidak bertemu dengan ibu kos. Akhirnya ia pun berangkat ke kampusnya. Sampai kampus, Anita pun langsung berkegiatan seperti biasanya, berkuliah dan lain sebagainya. Pada saat makan siang, Anita bertemu dengan Ruli, teman sekelasnya, di kantin. Mereka berdua bercakap-cakap, ngobrol kesana kesini lah, ya seperti cewek-cewek pada umumnya, sambil menunggu pesanannya diantarkan oleh ibu kantin. Di tengah percakapan, mungkin karena kehabisan topik, Ruli tiba-tiba bertanya, "Kamu kos di kos Jalan Kenari kan ya?" Dan Anita pun hanya mengangguk. "Kamu tahu nggak? Katanya di daerah tempat kos kamu itu dulunya pernah ada kasus cowok bunuh ceweknya loh. Cewek itu dipukulin, terus katanya ceweknya di bagian kepalanya ditusuk sama gunting dan sampai meninggal. Serem pokoknya. Emang kudu hati-hati sekarang mah. Kalau nyari cowok harus pilih-pilih." Anita saat itu langsung terdiam. Ia tidak membalas cerita Ruli. Ia hanya mengingat kejadian semalam saat wanita tersebut meminta minum kepadanya. Wajahnya penuh lebam dan ada luka di bagian kepalanya. Jangan-jangan tiba-tiba jantung Anita berdegup sangat kencang. Apa sosok Tari tadi semalam itu hantu? Seluruh tubuh Anita langsung merinding sangat hebat. Tapi ia tetap berusaha untuk berpikir positif dan bergegas makan siang agar cepat pulang ke kosnya. Sampai di kos, Anita tak karuan pikirannya karena teringat sosok Tari semalam menyebutkan bahwa ia tinggal di kamar paling ujung. Anita melihat sendiri bahwa kamar yang paling ujung itu tidak ada kamar sama sekali, melainkan sebuah gudang yang benar-benar udah digembok, dan gemboknya itu sudah sangat berkarat. Mungkin gudang itu tidak pernah dibuka saking lamanya, jadi gemboknya sudah berkarat. Sepanjang sore sampai malam, Anita hanya bisa terdiam. Keringat pun membasahi tubuhnya. Ia tidak tahu siapa sosok yang ditemui olehnya kemarin malam. Kejadian itu tidak sampai situ saja.
Karena malam itu tiba-tiba saja Tari mendengar suara langkah kaki yang ada di luar kamarnya. Jantung Anita pun seketika berhenti. Ia sangat-sangat ketakutan. Tapi ia tetap harus memeriksa asal suara tersebut. Perlahan-lahan Anita pun membuka sedikit gordeng jendela kosnya. Apa yang Anita lihat? Kalian penasaran? Dan Anita melihat di depan pintu kamarnya berdiri sosok Tari, wanita yang sama yang ia temui tadi malam. Tetapi kali ini bukan piyama yang ia kenakan, melainkan baju putih dengan rambut panjang, dengan keadaan muka yang berdarah-darah dan hancur. Dan tidak lupa di belakang kepalanya terdapat gunting yang masih menancap dan darah yang masih mengalir. Ya Allah. Tenang. Sosok Tari langsung menatap ke arah Anita. Ia tersenyum dan seketika darah mengalir di mulutnya. Melihat pemandangan mengerikan itu, Anita langsung menutup tirai jendela dan langsung lari ke tempat tidurnya. Tubuhnya semua bergetar, dan semalam itu Anita tidak bisa tertidur. Ia hanya berdoa dan berdoa. Ia melantunkan setiap ayat yang ia ingat. Anita bisa tidur setelah hampir pagi. Setelah kejadian itu, Anita memutuskan untuk pindah kos dan berusaha untuk berinteraksi dengan tetangganya atau penghuni kos lain agar bisa berinteraksi dengan manusia asli. Dia berkata kalau dia akan punya teman di kosnya atau teman manusia yang bisa diajak ngobrol, bukan teman hantu. Oke guys, cerita ini mungkin menurut aku cukup seram dan berhasil membuat bulu kuduk aku berdiri, merinding banget setelah ngedengar kalau tiba-tiba sosok Tari tersebut udah ada di depan kamar kos dan melihatkan bentuk wujud aslinya ke Anita tersebut dan senyum sambil mengeluarkan darah. Wah, itu udah epic banget sih, ya Allah. Semoga kita dijauhkan dari sosok-sosok yang seperti itu, dan kalian juga pokoknya terus jangan tinggalkan sholat, dan ya mungkin dengan cara seperti itu kalian bisa terhindar dari makhluk-makhluk seperti itu. Oke guys, kalian kalau suka dengan video ini, kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau kalian juga punya pengalaman atau cerita horor yang dialami oleh teman kalian, saudara kalian, sepupu kalian, pacar kalian, atau siapapun itu, kalian bisa langsung komen di kolom komentar, atau kalian bisa langsung DM di Instagramku di @sintanura30. Oke geng, sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Selamat malam Jumat. Bye-bye.